Agama sebagai sumber visi moral dan solidaritas. Jonas Jacobsen, asisten profesor filsafat politik pada Universitas Arktik Norwegia, merilis sebuah tulisan menarik berjudul "Religion's Dangerous Return to Politics Must Be Resisted". Dalam narasinya, Jacobsen mengungkapkan kembalinya Donald Trump ke panggung politik bertepatan dengan kebangkitan kembali agama sebagai senjata politik identitas. Di Amerika Serikat, nasionalisme Kristen telah menjadi seruan persatuan, menyajikan identitas Amerika sejati sebagai sinonim dan merek konservatisme evangelikal tertentu. Di Eropa, kaum populis sayap kanan jauh semakin sering mengklaim warisan Kristen bukan sebagai keyakinan melainkan sebagai penanda batas budaya, seringkali terhadap minoritas Muslim. Di seluruh dunia, dari nasionalisme Hindu Narendra Modi hingga penggunaan Islam secara instrumental oleh Recep Tayyip Erdogan, agama dipolitisasi sebagai lencana kepemilikan dan eksklusi. Fenomena ini mengungkapkan tantangan zaman kita. Agama masih bisa menjadi sumber visi moral dan solidaritas, namun juga mudah digunakan sebagai penanda perpecahan. Tantangan bagi demokrasi bukanlah sebagaimana mengusir agama dari politik, tetapi bagaimana merumuskan ketentuan yang adil untuk kehadirannya dalam kehidupan politik. Pernyataan Jacobsen ini tentu menarik jika melihat fenomena pelibatan agama dalam kehidupan politik, secara khusus dalam pengambilan kebijakan politik di berbagai negara. Sayangnya, pemanfaatan agama seringkali hanya bersifat pelengkap penderita saja. Jika tidak lagi diperlukan, agama seringkali ditinggalkan. Ini memperlihatkan agama juga seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan politik, politisasi agama, hingga pemanfaatan untuk mempertahankan status quo. Sebelum melihat lebih jauh bagaimana agama dimanfaatkan untuk kepentingan politik dalam konteks Indonesia, di sejumlah negara termasuk Amerika dan Eropa, agama tertentu menjadi bagian dalam konstruksi kebijakan politik di negeri itu. Konstruksi agama dalam kebijakan politik Eropa dan Amerika melibatkan dinamika yang kompleks, mulai dari sekularisme ketat yang memisahkan agama dari negara seperti Prancis, hingga pengaruh agama yang signifikan pada opini publik dan mobilisasi politik seperti di Amerika Serikat. Meskipun terdapat pemisahan formal, agama dapat menjadi sumber legitimasi kekuasaan, alat mobilisasi politik, dan memengaruhi perdebatan kebijakan sosial. Sementara globalisasi dan media sosial memperkuat peran agama dalam politik global. Kekuatan politik seringkali menggunakan agama sebagai alat untuk memperkuat dominasi mereka. Dalam konteks ini, agama tidak hanya dipandang sebagai ajaran moral atau spiritual, tetapi juga sebagai instrumen politik yang bisa dimanipulasi untuk mengontrol massa. Dalam beberapa kasus, agama dijadikan sebagai pembenaran untuk mempertahankan kekuasaan baik oleh penguasa maupun oposisi. Sebagai contoh, di banyak negara Timur Tengah, agama telah menjadi faktor utama dalam menentukan kebijakan negara seperti yang terlihat dalam kebangkitan politik Islam pada abad ke-20. Ini dapat dilihat dalam kasus di Amerika Serikat. Agama sering menjadi faktor paling penting dalam pemilu, di mana kandidat politik memanfaatkan simbol-simbol agama untuk menarik pemilih yang religius. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Amerika Serikat secara resmi adalah negara sekuler, agama masih memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan politik. Demikian juga di Polandia, di mana peran gereja Katolik dalam mendukung gerakan solidaritas Polandia pada tahun 1980-an yang akhirnya berkontribusi terhadap jatuhnya rezim komunis. Di Indonesia sendiri, konstruksi agama dalam praktis politik dapat dilihat pada berbagai momen pilkada hingga pilpres. Simbol-simbol dan narasi keagamaan seringkali dijadikan sebagai alat legitimasi politik. Kasus-kasus semacam ini memperlihatkan betapa agama sering dimanfaatkan untuk mobilisasi politik partisan, sehingga memberi kesan agama hanya alat untuk mempertahankan status quo.
Padahal, sejatinya agama menjadi sumber visi moral dengan menyediakan seperangkat nilai dan prinsip sebagai pedoman perilaku, mengajarkan apa yang benar dan salah, serta mendorong tanggung jawab sosial. Agama juga menumbuhkan solidaritas melalui penguatan identitas kolektif dan rasa saling percaya seperti yang ditunjukkan dalam ritual bersama dan ajaran untuk tolong-menolong yang memperkuat hubungan antar sesama anggota komunitas. Suara moral agama dan membangun solidaritas. Suara moral agama dapat dipahami sebagai suara hati nurani yang dipimpin oleh ajaran agama, berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan perbuatan benar dan salah, serta mendorong tindakan kasih dan mencegah perbuatan buruk. Ajaran agama memberikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang memurnikan suara hati agar tetap jelas dalam memandu tindakan seseorang. Di tengah sejumlah persoalan yang dihadapi bangsa akhir-akhir ini, kita sejatinya tidak pernah kehilangan harapan akan suara moral agama, termasuk kalangan agamawan. Elit-elit agama dan ormas keagamaan sejatinya berada di garda terdepan di dalam menyuarakan suara moral, mendinginkan hati umat dan pada akhirnya menjadi jembatan penghubung antara kepentingan masyarakat secara umum dengan kebijakan pemerintah saat ini. Dalam suasana semacam ini, kehadiran sejumlah tokoh-tokoh ormas keagamaan beberapa waktu lalu di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang dapat menjadi langkah awal dan keberlanjutan di dalam menyelesaikan masalah kebangsaan akhir-akhir ini. Di tengah suasana memanas beberapa waktu lalu, tokoh-tokoh agama hadir sebagai suara jernih untuk mendinginkan suasana, seperti ditegaskan oleh Kiai Haji Embai Mulia Syarif. Perihal pentingnya ketenangan dan rasa aman sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Kalau tidak ada ketenangan, maka kebutuhan yang lain pun tidak ada gunanya, ujarnya. Ia juga mendukung langkah tegas kepolisian menindak perusuh demi menjaga stabilitas daerah. Suasana yang sama juga dapat kita lihat pada peristiwa 1998 lalu, ketika suhu sosial memanas, kehadiran mereka menenangkan. Suara moral saat itu bukan sekadar gema, melainkan cahaya petunjuk arah. Pada 1998, tokoh-tokoh moral hadir sebagai pelita di tengah gelapnya krisis. Mereka tidak membawa kepentingan selain keberpihakan kepada rakyat. Suara mereka jernih, sederhana, dan menenangkan. Pimpinan ormas agama kala itu berdiri sebagai panutan moral, bukan penyalur kepentingan politik. Ketika mahasiswa turun ke jalan, tokoh-tokoh moral hadir sebagai penyeimbang, menyalurkan kritik, meredakan emosi, sekaligus mengingatkan penguasa agar tidak buta terhadap suara rakyat. Di sisi lain, agama dan tokoh agama dapat menjadi sumber inspirasi membangun solidaritas pemeluk agama untuk kebaikan bangsa ini. Solidaritas ini menjadi alat penting untuk membangun empati dan perubahan positif dalam skala lebih luas. Solidaritas ini sesungguhnya tumbuh dari perasaan yang sama dan kesatuan iman. Sebagaimana ditegaskan oleh Profesor Jalaluddin Rahmat atau Kang Jalal, bahwa penganut agama yang sama secara psikologis akan merasa memiliki kesamaan dalam suatu kesatuan, iman, dan kepercayaan. Rasa kesatuan ini akan membina rasa solidaritas dalam kelompok, bahkan kadang dapat membina persaudaraan yang kokoh. Bahkan juga dapat mengalahkan rasa kebangsaan. Bahkan Ibnu Khaldun dalam Mukaddimah mengatakan bahwa solidaritas atau asyabiyah yang didasari oleh akidah atau agama yang sama bahkan bisa lebih kuat dari solidaritas yang didasari oleh hubungan darah atau keluarga atau nasab. Di sini kita dapat memahami betapa pentingnya suara moral agama dan solidaritas anak bangsa di dalam menjaga ritme kebangsaan agar berjalan sesuai dengan kehendak para pendiri bangsa dan kehendak konstitusi yang berlaku di negeri ini. Suara moral tokoh agama diperlukan untuk menjadi penerangan di tengah kegelapan dan ketidakpastian kehidupan serta mengembalikan suasana karut-marut kehidupan sosial kepada nilai-nilai agama dan ajaran moral. Sementara solidaritas mesti dibangun tidak semata-mata atas dasar kesamaan agama, tetapi juga atas dasar kesamaan perasaan dan pikiran sebagai sebuah bangsa yang besar seperti Indonesia ini.
Islam sendiri memiliki perhatian serius terhadap persoalan ini. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam menekankan suara moral agama untuk membangun solidaritas melalui perintah untuk saling menolong dalam kebaikan dan serta menghargai keberagaman untuk saling mengenal. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Wallahu alam bisyawab.